ada satu orang yang namanya Hajjaj. Siapa namanya? Hajjaj. Wa qad balaghana annal Hajjaj ini orangnya hobi membunuh. Apa? Hajjaj bin Yusuf bin Abi Aqil ibn Mas'ud ibn Amir ibn Mu'tib ibn Malik ibn Ka'ab ibn Amr ibn Sa'ad ibn Auf ibn Thaqif, dari kabilah Thaqif. Wa yata'azzar alaina at-tafsil fi man qatalahumul Hajjaj aw 'adzabahum. Fa min al-mashhur anhu kathrah safkuhu lid-dima. Hobinya Hajjaj ini siapa? Apa? Membunuh. Qala Ibnu Katsir, di tafsir Ibnu Katsir disebutkan wa kanat fihi syahamah 'azimah, keras orangnya. Wa kana katsiru qatl nufus, ya, sangat banyak membunuh jiwa. Ada salah satu sahabat yang dibunuh sama Hajjaj, namanya Abdullah ibn Zubair. Ya. Akan tapi jangan menghukumi Hajjaj dengan kafir, katanya. Kalau Hafidz Az-Zahabi fi Siyar, ada namanya kitab berapa jilid ya? Siyar A'lamin Nubala. Itu sirahnya satu orang. Siyar A'lamin Nubala. Kalau punya uang beli kitab itu. Ada 12 jilid apa 6? Siyar A'lamin Nubala. Biar pernah dengar namanya. Apa nama kitabnya? Siyar A'lamin Nubala, sirah ya para pemimpin. Orangnya sangat berani. Nah, al-muhim, kesimpulannya, Hajjaj itu yang suka membunuh orang pun ma'ajawrihi wa zulmihi, al-jawr wal zulm bimakna wahid, wa ta'addih li hududillah, dan suka melawan batasan-batasan Allah. Yas'alu kullaman yu'ta bihi naharan, itu masih bisa toleransi bagi orang yang sholat subuh apa? Jamaah, ya. Yas'alu kullaman yu'ta biha naharan. Misalkan nih dari Nadhif ada satu Hajjaj misalkan, pas mau bunuh sholat subuh nggak jamaah, sholat lewat. Sholat subuh jamaah, sholat lewat. Sholat subuh jamaah enggak, dibunuh. Ketika mau bunuh orang ditanya dulu, sholat subuh jamaah apa enggak? Sholat, enggak jadi dibunuh. Kenapa? Padahal orangnya suka membunuh, paling zalimnya orang. Dia masih takut sama hadis yang bunyinya man shalla as-subha fi jamaah kana fi dhimmatillah. Dia berada dalam naungan Allah. Fa in qala na'am, kalau ketika mau dibunuh dia bilang na'am, shallaitu subuh fi jamaah, khalla sabilahu, dikosongkan jalannya, maksudnya apa? Dibiarkan dia jalan, enggak jadi dibunuh. Takut dia itu masih an yatlubahullah, ketika dihisab sama Allah dia takut apa ya, menjadikan orang itu tidak percaya dengan hadisnya Nabi Muhammad. Karena omongannya Nabi Muhammad, sabdanya Nabi Muhammad apa? Siapa orang yang sholat subuh jamaah, dia akan berada dalam naungan Allah sampai apa? Waktu sore. Paham tuh enggak? Nah, ini sekelas Hajjaj, padahal sekelas siapa? Sekelas Hajjaj masih takut. Nah, kemudian wa'id, dicatakan lain wa'id apa wa'idah? Wa'id.
Qad arafta min qabl, dan ketika kamu sudah tahu sebelum ini, sebelum halaman ini, apa-apa yang telah datang riwayatnya dari Nabi Muhammad SAW dari ancaman-ancaman meninggalkan sholat jamaah tanpa udzur yang sahih, ketahuilah dan yakinlah orang yang tidak hadir sholat Jumat dengan ancaman tersebut itu lebih berhak untuknya. Kenapa? Hukumnya sholat jamaah itu hukumnya apa? Sholat jamaah hukumnya apa? Sholat jamaah hukumnya apa? Apa hukumnya sholat jamaah? Fardu kifayah. Hukumnya sholat jamaah apa? Fardu kifayah bagi laki-laki. Fardu kifayah bagi laki-laki. Sunnah bagi laki-laki yang sedang musafir. Sunnah bagi perempuan. Jadi buat kita ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Satu ono anyar, enggak ada yang sholat jamaah, berhak satu ono anyar ini dibunuh. Kenapa? Menghilangkan kefarduan Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu ono anyar ini ada yang apa? Satu aja yang sholat jamaah, maka yang lainnya tidak berdosa jika tidak sholat jamaah. Makanya hukumnya apa? Fardu kifayah. Sedangkan sholat Jumat hukumnya apa? Fardu ain. Lebih tinggi mana derajatnya? Fardu ain apa fardu kifayah? Fardu ain. Makanya orang yang meninggalkan sholat Jumat tidak ada toleransi. Tidak ada. Bil ijma, semua ulama sepakat hukumnya sholat Jumat adalah apa? Fardu ain. Setiap mata, maksudnya apa? Setiap jiwa diminta kewajibannya sama Allah yang sudah baligh, ya, laki-laki yang sudah baligh. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man taraka thalatha juma'in," siapa orang meninggalkan 3 kali sholat Jumat. Di riwayat lain tahawunan, males-malesan, habis kerja capek, males. Ya. Kalau di kitab ini min ghairi udhrin, tanpa apa? Adanya udzur, tanpa adanya alasan. Ya, kalau cuma alasan capek kerja dari pagi, enggak usah kerja. Paham? Siapa orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur? Sekarang ini, zaman sekarang, orang datang sholat Jumat pas adzan. Saya enggak, antum di pondok enggak tahu soalnya. Di luar sana, ente datang nih sebelum adzan, paling cuman yang sudah sepuh, ya. Yang sudah sepuh, yang ngerasa sudah mau meninggal, tobat, datang sebelum adzan. Yang lain tidak, yang masih muda datangnya pas kapan? Pas adzan. Paham tuh? Jangan bilang insyaallah enggak Ustaz. Iya insyaallah enggak, karena antum di pondok diancam, dihukum. Paham tuh? Nanti kalau sudah di luar, ya mudah-mudahan bisa istiqomah seperti yang di pondok ini antum. Ya. Nah, karena apa? Nabi Muhammad mengatakan man taraka thalatha juma'in, yang meninggalkan 3 Jumat tanpa udzur. Ya, tanpa udzur. Bepergian Ustaz. Hukumnya bepergian pada hari Jumat haram. Hukumnya bepergian pada hari Jumat hukumnya apa? Haram. Kalau kalian bepergiannya setelah sholat subuh. Habis sholat subuh, ayo jalan-jalan yuk. Dan ente yakin di jalan itu bakalan gak ada sholat Jumat, haram hukumnya. Paham tuh? Bukan udzur itu. Ya, bukan udzur yang sahih. Dia meninggalkan sholat Jumat, ya, 3 kali tanpa udzur yang sahih. Taba Allahu ala qalbi. Allah
mengecap hatinya. Maksudnya Allah mengecap hatinya apa? Dibuka, ditutup bagi dia pintu-pintu. Taba Allah ala qalbih ay aghlaqa alaihi min abwabil khair. Semua pintu kebaikan ditutup bagi dia. Ayo, irfa'u ru'usakum. Ya, semua pintu kebaikan ditutup bagi dia yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Faju'ila, maka hatinya dia sama seperti hatinya orang munafik. Faju'ila ka qalbil munafik. Wa fil hadis, kesimpulannya dalam hadis ini az-zajlu syadid, ancaman yang begitu keras antarki salatil jum'ah, bagi orang yang meninggalkan salat Jumat li ghairi udhrin, tanpa ada alasan syar'i. Naam. Abdullah bin Abbas habrul ummah, ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah ditanya, ada seseorang suka qiyamul lail dari jam 1 sholat sampai subuh, paginya puasa sampai maghrib, tapi dia tidak hadir Jum'ah wal jamaah, faqala huwa finnar, maka dia apa? Di neraka. Jum'ah sama jamaah dia agak hadir, ahli sholat malam sampai jidatnya hitam, ahli puasa setiap hari puasa, tapi la yahdurul jum'ah wal jamaah, faqala huwa finnar. Fahimtum? Walaysa yas'u mu'minan an yatrukal jum'ah min ghairi udhrin wa huwa yasma'u qawlahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, ya, tidak dicap orang mukmin siapa saja yang dia itu meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur, sedangkan dia masih mendengar firman-Nya Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika dipanggil untukmu melaksanakan sholat Jumat, bersegeralah ila zikrillah, ya, bersegeralah kalian menuju zikirnya Allah, yakni sholat Jumat. Wadzarul bai', tinggalkan jual beli. Nanti di fikih antum baca, coba lihat apa hukumnya jual beli setelah azan Jumat. Apa hukumnya jual beli setelah azan Jumat? Sah apa tidak hukumnya? Iftahu fil kitab. Fahimtum? Kalau sah dosa apa enggak? Kalau enggak sah hukumnya haram apa enggak? Itu hukumnya apa? Jual beli setelah azan sholat Jumat, karena ada perintah wadzarul bai', tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik untuk kalian jika kalian tahu hakikatnya. Fa idza qudiyatis shalah, lanjutan ayatnya apa? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Habis selesai sholat Jumat, ingat masih Andi, Masjid Jami' Tahrim itu mau hadir Jumat bawa pickup orang-orang, bawa pickup, bawa apa, bawa siwak, bawa apa semua, parkir depan Masjid Jami' Tahrim. Habis selesai sholat Jumat, baca apa? Al-Fatihah 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Jangan lupa ada faedah ini di kitab Ushul Karim, ya, dikatakan Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnini bi halalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. Tidak datang Jumat yang akan datang kecuali dia selalu punya rezeki. Cuman itu tok doanya 4 kali, ya, atau 70 kali. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. 7 kali aja, 4 kali aja. Habis
Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Diam. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud. Terserah. Habis itu mau baca yang kayak yang di kitab yang Busrul Karim juga ada lanjutannya, ilahi lasul firdausi ahla wala agwa. Al-muhim ini jangan sampai tinggalkan ini. Amal salafus saleh jadi tinggalkan ini. Habis itu apa? Doa. Habis doa apa? Langsung mereka turun dari masjid beli bagol, sayur. Bakol itu sayur. Karena apa? Perhatikan. Jual beli setelah sholat Jumat itu berkah. Kalian mau berkah? Jual beli setelah sholat Jumat. Karena apa? Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Sebar, nanti pergi kemana aja sudah habis sholat Jumat. Beli, jual beli. Karena apa? Di situ terletak keberkahan. Kalau enggak salah keberkahannya 40 kali lipat atau gimana? Coba cari di tafsir. Ya. Fantashiru fil ardi wabtaghu min apa? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Terus apa lanjutannya? Wadhkurullaha katsira ya la'allakum tuflihun. Habis sholat Jumat sudah ente jalan kemana? Jual beli berkah 40 kali lipat atau berapa kali lipat gitu. Kalau nggak bisa wadhkurullaha katsira. Habis itu banyak zikir. Nah, kalau kita di Hadramaut itu habis sholat Jumat belanja dulu ke pasar, beli bagol, beli apa, masuk ke ma'had, qasidah, habis qasidah kita mentahqiq kitab Ahmad bin Zain Al-Habsyi, kitab Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, mengumpulkan antara dua. Wabtaghu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Ribat Tarim juga kayak gitu. Ya sempat anak waktu itu bilang ke Abah, gimana kalau habis sholat Jumat roha sebentar aja, 15 menit, 10 menit baca kitab misalkan. Lupa mau bicara lagi. Untuk apa? Mengamalkan amalan yang ada di Al-Qur'an. Naam. Kalau jual beli sebelum Jumat jangan. Ahsan ditahan dulu, jangan jual beli sebelum Jumat. Ya. Tidur dulu yang puas. Habis itu apa? Zikir yang banyak. Hadir sholat Jumat dengan pakaian yang putih yang wangi. Usahakan baju putih. Ada hadisnya apa enggak? Tidak ada. Tapi apa? Dikiaskan. Jumat itu afdolnya ayam. Warna putih paling afdol yang disukai sama siapa? Nabi Muhammad. Ij'alu min thiyabikumul bayadha. Ya, jadikanlah baju putihmu jadikanlah bajumu ini warna putih. Karena apa kata Nabi Muhammad? Fa innaha min khairi thiyabikum. Warna putih itu yang paling bagus di antara kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan ketika kalian mengkafan seseorang, kafankanlah pakai baju, pakai kain kafan yang warna apa? Putih. Sekarang yang Al-Faqir lihat, yang enggak pernah pakai baju warna Habib Jindan. Habib Jindan tuh enggak pernah pakai baju warna. Putih terus. Putih. Jubah putih, gamis putih. Kufiah putih, imamah putih. Selain itu enggak pernah beliau. Anda perhatikan semua foto yang Anda lihat enggak ada pakai warna yang lain. Karena apa? Putih itu bersih. Paham tuh? Putih itu apa? Nah, oleh karena itu dikiaskan sama ulama, karena Jumat paling afdolnya ayam dan putih paling paling afdolnya warna cocok dengan paling afdolnya apa? Hari. Paham tuh? Enggak ada dalil yang pakailah hari Jumat pakai putih. La. Akan tapi ulama di kitab Hasyatul Jamal itu Syarah Minhaj dikatakan, kalau kalian tidak bisa pakai baju dari atas ke bawah warna putih, usahakan baju kokohnya warna putih, sarungnya tidak apa-apa warna yang lainnya. Apakah cukup ya Ustadz sarung putih, baju hitam? Cukup apa enggak? Enggak cukup. Yang dinilai adalah bajunya. Bisa pakai gamis, ahsan. Ya. Allah yarham abahnya Habib Abdullah bin Syahab, Habib Ali bin Syahab. Ya, itu imamah putih. Gamis putih. Baju kokoh jubah putih, baju kokoh putih, sarung putih, sendal putih, khusus untuk hari Jumat. Selain hari Jumat enggak dipakai, disimpan lagi, dibukurin lagi, dikasih bukur lagi bajunya. Paham tuh? Semua itu untuk apa? Untuk memuliakan hari apa?
hari Jumat. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Idza salimatil jum'ah salimatil ayyam. Jumat ente istimewakan, Jumat ente istimewakan dengan cara pakai pakaian yang bagus, sholawat yang banyak, menjauhi maksiat. Insyaallah hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin sampai Kamis lagi, insyaallah kalian bisa memuliakan hari apa? Ibaratnya gini, di Mekah ente tetap maksiat, apalagi di tempat lain. Paham tuh? Di Mekah kita nih masih bisa maksiat, apalagi di tempat lain. Jumat masih bisa maksiat, apalagi hari yang lain. Di pondok masih bisa maksiat, apalagi di luar pondok. Ya ibaratnya kayak gitu. Paham tuh? Naam. Ya tugasnya kalian ibhas ba'din hukum jual beli ketika sudah adzan, apakah sah apakah tidak, haram apa tidak. Nah, yang kedua cari di tafsir fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Iftah tafsir. Fantashiru fil ardi. Apa fadilahnya? Paham tuh? Thumma innaka tara aqwaman yad'una al-islam wal iman. Kemudian ente akan melihat suatu kaum KTP-nya Islam, iman, ya. Wa yasma'una kalam Allah, mendengar firman-Nya Allah dan mendengar hadisnya Rasulullah, akan tapi mereka tidak sholat Jumat. Mereka tidak sholat Jumat. Ya, yatakhallafuna 'anil jum'ah bighairi udhrin. Mereka meninggalkan sholat Jumat tanpa apa? Adanya udzur. Naam. Atau ada udzur tapi udzur yang enggak sah. La yasihhu kaunuhu udhran yang tidak sah udzurnya itu dijadikan alasan indallah, di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah SAW. Tasqutu bil faraid al-lazimah, dia menjatuhkan kewajiban yang semestinya dia laksanakan. Nah, banyak apa enggak yang kita lihat di luar enggak sholat Jumat? Ya, capek kerja dari pagi, pas mau sholat Jumat tidur, habis sholat Jumat bangun. Padahal cuman satu minggu berapa kali? Sekali saja. Dengerin khutbah sebentar aja, ya. Kadang ada orang yang nggak mau dengerin khutbah, nggak sah. 40 orang ini harus mendengarkan khutbah dan hadir sholat. Nggak nyampe 40, mulai khutbah nggak sah. Makanya kadang-kadang anak kalau mau hadir sholat Jumat, lihat dulu mana orang kok sepi ini ya. Mau mulai khutbah cuman takut nggak sah. Karena harus berapa orang? Arba'in, harus 40 orang mendengarkan khutbah. Makanya makruh hukumnya kita pakai habwah. Makruh kita hukumnya pakai apa? Habwah pada hari Jumat. Ketika mendengar khutbah Jumat makruh memakai habwah. Apa artinya habwah itu? Habwah, pernah dengar nama habwah? Yang diginin pakai kaki itu loh. Ya. Kayak gini, ada ikatan, itu namanya habwah. Padahal habwah itu idzah tabal arif in fataha babus sama katanya. Kalau ada orang arif billah sudah pakai habwah, tandanya pintu langit sudah terbuka, saking khusyuknya dia zikir. Tapi kalau hari Jumat, khutbah Jumat sedang dilantunkan pakai habwah, hukumnya makruh. Hukumnya apa? Ditakutkan dia ketiduran atau kentut. Ditakutkan. 40 orang sama imam, satu aja tidur nggak sah sudah. Satu nggak mendengar khutbah nggak sah. Nah kadang orang kan datangnya maunya pas lagi Allah Akbar baru terus datang. Sebelum itu nggak ada. Wallahu alam sibuknya apa. Ya. Akhirnya nggak sah semua nanti, dosa semua nanti nggak sholat Jumat. Paham tuh? Makanya harus perhatikan ini. Usahakan sebelum Jumat 10 menit atau 5 menit sebelum azan datang. Bukan pas azan, bukan pas khutbah. Paham tuh? Karena apa? Urutan pahalanya beda. Urutan apa?
pahalanya beda. Kecuali khotib dianjurkan untuk telat datangnya. Sudah datang semua, sudah adzan, khotib baru datang. Itu sunnah. Banyak orang nggak tahu, ini apa ini kok datangnya telat khotibnya ini. Ya, karena apa? Karena tidak baca kitab. Naam. Kemudian waqad aslafna anna al-'udhr al-murakhis fi tarkil jam'ah wa alladhi lam yakun hudur ma'hu. Sudah berlalu kita bahas uzur yang diizinkan meninggalkan sholat Jumat bagi orang yang tidak bisa mungkin untuk hadir. Wa in amkana fa bi masyaqqah sadida la yashulu ihtimaluha wa yakadu yata'adzaru fil 'adah wa hadza fil jum'ah aula wa aula. Jika memungkinkan tapi dengan dengan capek yang begitu sangat tidak mudah untuk memungkinkannya, nyaris ya ta'adzar fil 'adah, udhurnya itu kebiasaan, wa hadza fil jum'ah aula fa aula, apalagi hari Jumat usahakan hadir, maksudnya gitu. Fala yatakhallaf anha, jangan ada yang tidak hadir Jumat kecuali dengan uzur yang benar-benar sahih, kecuali munafik yang murtab, diragukan keislamannya. Murtab itu yang yakni ar-raib, ismana raibun syakkun, munafik yang diragukan keislamannya. Qad akhta al-haqq was-shawab, sungguh dia telah keluar jalur, ya, akhta, salah dari kebenaran. Wa kharajat min qalbihi anwarut ta'zim, keluar dari hatinya cahaya pengagungan terhadap Allah. Orang yang tidak mau sholat Jumat, di dalam hatinya tidak ada cahaya Allah, ya. Dan dia keluar dari hatinya, ya, walahiqa rububiyatuhu allati la izza lil 'abd wala syarafa lahu wala sa'adata wala falaha fid dunya wal akhirah. Tidak akan beruntung, tidak ada kemuliaan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keberuntungan bagi orang meninggalkan salat Jumat di dunia maupun di akhirat, illa fil qiyam biha, kecuali bagi orang yang melaksanakan salat Jumat, wal mulazamati laha wal mudawamati 'alaiha, dan orang yang istiqamah hadir salat Jumat. Bahkan la najata wala salamata min adzabillah wa sukhtihi illa fil qiyam biha, tidak selamat, ya, dari siksaannya Allah dan murkanya Allah kecuali orang yang mendirikan sholat Jumat, dia akan selamat dari siksaannya Allah dan murkanya Allah. Padahal tujuannya kita masuk surga adalah apa? Mendapatkan keridhaannya siapa? Allah. Ya. Tujuannya, ada yang mengatakan pedihnya neraka itu karena mendapatkan apa? Murkanya Allah. Bukan karena api atau karena yang lainnya. Karena mendapatkan murkanya Allah. Ente sudah dimurka sama Allah, enggak beruntung. La dunya wala akhiran. Fanzur, ya, kaifa yazhadu hadzal 'abd as-su' fi sa'adat nafsi wa falahiha. Lihatlah bagaimana seseorang itu merasa cukup, ya, dengan kejelekannya daripada apa? Kebahagiaan dirinya dan keberuntungannya. Tsumma, kemudian dia tidak peduli dengan sengsaranya dan binasanya sampai dia meninggalkan haknya Allah. Dia pengen hidup mewah, kerja dari pagi sampai sore, ya, tapi dia meninggalkan hak-haknya Allah. Contoh seperti sholat Jumat. Wa ma aujabahu alaihi min faraidihi, dan apa yang diwajibkan dari kefarduannya. Nas'alullaha al-afiyah wassalamah wa na'udzu bihi min darkis syaqa wa su'il qada. Kita meminta kepada Allah kesembuhan dan keselamatan, dan kita berlindung kepada Allah dari jeleknya apa? Asyaqa, ismana syaqa, celaka, wa su'il qada, dan jeleknya ketentuan buat kita, ya. Nas'alullaha al-afiyah wassalamah wa na'udzu bihi min darkis syaqa wa su'il qada. Thumma, ketahuilah, i'lam annal hudur ila al-jum'ah, hadir salat Jumat padahal dia punya uzur,
Ini beda lagi kelasnya ini. Ana ini ada udzur padahal. Ada orang yang tidak punya udzur meninggalkan sholat Ada orang yang punya udzur kepepet tapi tetap dia mengusahakan untuk sholat Jumat. Itu afdal. Dan wa yadullu min sahibihi, dan menunjukkan orang seperti itu kamalit ta'zim. Ya. Pengagungan dia terhadap Allah itu begitu sempurna. Padahal dia apa? Ada syarat-syarat untuk bisa meninggalkan sholat Jumat, tetap dia usahakan untuk menghadiri sholat Jumat. Itu orangnya kamalut ta'zim, sempurna pengagungan kepada Allah. Wa ala tamamir raghbah, dan orangnya itu begitu antusias untuk Allah, untuk mencari apa? Min thawabihi, dari apa? Pahala-pahalanya. Wa syiddatir rahbah, dan dia begitu takut, ar-rahbah takut, min sukhtihi wa iqabihi, dari murkanya Allah dan hukumannya Allah. Itu adalah orang yang begitu sempurna keimanannya. Paham? Mudah-mudahan kita dikasih istiqamah sama Allah, ya, dikasih istiqamah di luar pondok atau di dalam pondok untuk melaksanakan sholat apa? Jum'ah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahal qudri unta wa dzakar, rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhil adqiya ulama, nahadha bil khair wa nukfa kulla syar, rabbana aslih lana kash'un wa aghirna bir ridha minkal uyun, waqti anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun, waghfir As-salatullahi taghshal Mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa, wa 'ala al-ali al-kirami syurafa, wa 'ala sahbil masabih al-ghurar. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yas'alu fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwaka, la taj'alna mimman khalafa amraka asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.